Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, The Joy. Yes. Oke, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat. Bisa kalian lihat ya di belakang saya ini salah satu rumah makan yang sangat-sangat terkenal di Cianjur ya. Dengan menu andalannya yang bisa sampai puluhan kilo untuk produksi per harinya ya. Yang mana menu andalannya itu sangat mantap pisan ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya berisik, pokoknya berisik, banyak sekali suara-suara yang gak jelas ya. Kebetulan ini tepatnya itu pas banget di depannya itu jalan besar yang mana itu ramai sekali ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan melihat ke dalam ya, dan akan langsung bincang-bincang dengan sang pemilik ya, dengan ownernya. Kita langsung bincang-bincang kira-kira apa saja yang akan saya dapatkan ya. Oke. Oke, Joy, sekarang saya sudah masuk ke dalam rumah makan ini ya. Sambil nunggu saya ngopi dulu ya. Jadi di video ini saya nanti akan ngobrol-ngobrol dengan yang punyanya rumah makan ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol lumayan banyak ya, mulai dari sejarah berdirinya, kemudian pengelolaannya bagaimana, kemudian permasalahan yang dihadapi ketika saat pandemi gitu ya, ada permasalahan atau tidak, kemudian solusinya bagaimana, jumlah karyawannya berapa, dan masih banyak lagi ya. Oke, tidak akan nunggu lama lagi ya, kita langsung ngobrol-ngobrol sama yang punyanya. Oke. Oke ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang saya bersama yang punyanya rumah makan ini. Oke, bagaimana Pak? Tos. Oh iya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Oke, langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol dengan yang punyanya. Siapa namanya Pak ini Pak? Sandi. Oh Sandi, Pak Sandi ya. Oke, Pak Sandi. Panggil nama aja lah. Oh iya, oh gak usah ini supaya lebih akrab gitu ya. Oke, siap. Ini namanya Sandi ya. Oke Sandi, ini maksud saya kesini itu ya untuk berbincang-bincang mengenai perusahaan Sandi ya, yang mungkin ini lumayan banyak juga sih ya. Mulai dari sejarahnya, kemudian namanya apa, kemudian jenis usahanya apa, pengelolaannya seperti apa, kemudian kira-kira ada permasalahan nggak selama pandemi sekarang ya, bagaimana solusinya. Oke, ya gitu, mungkin seputar itu aja. Dimulai dari mana sejarah? Ya silahkan saja ngobrol, kudu lah, santai aja, santai. Jadi ditanyakan dulu. Ya, oh jadi begini, bener. Jadi kira-kira nih gini San ya, untuk pertama kali nih, ini rumah makan ini berdirinya itu sejak kapan dan apa namanya? Rumah makan ini berdiri dari tahun 1958. Maaf ya pemirsa, ada iklan dulu. Oke, langsung saja ya. Jadi sejak kapan nih Mas Sandi nih? Sejak tahun 1958. 1958. Sudah tua berarti ya? Sudah tua Berarti ya? Dan alhamdulillahnya saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Berarti yang pertama itu siapa dulu? Kalau dirunut jauh ke belakang saya mungkin generasi keempat tepatnya. Iya. Cuman kalau berdirinya rumah makan itu saya generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Artinya generasi ketiga itu pemiliknya. Ya. Oh, jadi kepemilikannya ya, gitu. Dimulainya dari tahun 58 buyut. Ya. Jadi tahun 58. Oh, buyut berarti ya. Buyut turun ke nenek ke ibu langsung ke saya. Sandi berarti ya. Ya, jadi gitu coy ya.
ternyata ini berdirinya itu sejak 1958 ya. Iya. Dan kebetulan beliau ini pemiliknya itu di generasi keempat ya. Keempat berarti ya, dari mulai buyut, kemudian nenek, ibu saya Sandi, dan langsung ke Sandi gitu ya. Jadi sudah lumayan lama banget gitu ya. Nah terus itu kan berarti sudah 1958. Nah ini namanya apa? Apakah dari dulu sampai sekarang juga tetap sama namanya atau ada perubahan gitu? Kalau dulu mungkin pada saat itu belum ada nama. Tidak pakai nama, biasanya kan warung nasi. Oh iya, jadi masih dulu tuh masih ngerintis gitu ya, leletikan ngerintisnya. Pindah ke nenek saya, dikasih nama sama itu buyut. bukan sesepuh di warung kondang, Mama Gentur. Oh, sama Mama Gentur, sesepuh. Iya. Suka rame kan jalan. Iya, betul. Dikasih nama yang cukup unik sih, cukup menggelitik, namanya asing. Iya. Restoran Universal. Never. Tidak pernah. Jadi dulu tuh pertama bahasa Inggris berarti ya. Universal. Jadi never. Tidak pernah. Nah sampai saat ini saya belum, karena kemampuan bahasa Inggris di keluarga kurang, sampai saat ini belum menemukan alasan pasti di balik nama tersebut. Jadi masih misteri dong ya? Iya. Jadi masih misteri ya? Jadi never itu apa? Saya nggak tahu. Cuman restoran Universal mungkin restorannya rumah makan. Tempat makan. Iya. Universalnya semua kalangan begini. Iya, benar mungkin itu. Nah, nevernya itu ini tidak pernah apa? Ya mungkin kayaknya tidak pernah bangkrut mungkin ya. Bisa jadi mungkin. Terus, tapi yang kebetulannya mungkin jadi bertanya-tanya, tidak pernah ditanyakan. Iya. Tidak pernah diketahui. Mungkin aja. Bener tidak pernah ditanyakan, dan memang buat apa juga diketahui juga gitu ya. Dan ya betul tidak pernah diketahui, ya udah jalan aja gitu ya. Jadi sampai sekarang belum tahu berarti ya. Belum tahu. Oh iya. Nah berganti namanya itu sekitar tahun 9899 karena ada kebijakan dulu kan tidak boleh memakai nama asing ya. Iya. Kalau nggak salah ya betul. Salah satu banyak sekali toko-toko di kota di Cianjur di Jalan Raya yang memakai nama asing itu dulu di tahun 98 berarti ya. Ganti ya. Kurang lebih ya. Pas zaman Presiden Soeharto. Nah dari situ kebetulan almarhum bapak saya mencari nama. Ya. Karena ini masakan Sunda. Ya. Tadinya mau dibikin rasa Sunda. Betul. Biar agak kerenan, mungkin agak ke barat-baratan. Jadi di Bali Sunda rasa. Betul. Oke. Jadi itu ya sejarahnya, saya juga baru tahu nih. Nah, itu awalnya itu Sunda rasa itu di mana tempatnya? Di warung kondang. Di warung kondang. Di sini bukan? Bukan. Oh bukan. Kebetulan ini Sunda Rasa 2. Oh Sunda Rasa 2. Berdiri tahun 95. Oh ini 90-an lah. 90-an ya. Awalnya di Sunda Rasa dulu di depan pasar warung kondang. Jadi dari arah kota sekitar 6 kilo ke arah Sukabumi. Dari sini berarti dekat dong? Dari sini dekat ya? 2 kiloan. Sekitar 2 kiloan dari sini, itu yang pertama kali yang berarti Masih ada di sana berarti, itu berarti Sunda Rasa 1 ya? Bangunan masih sama. Oh gitu, cuma direnov sedikit mungkin ya? Dibikin 2 tingkat aja. Oh di atasnya iya. dipakai tanpa menghilangkan mungkin desain yang dulu mungkin gitu ya? Masih sama ya. Oh berarti itu 1, ini yang kedua. Nah berarti ini jangan-jangan masih banyak lagi nih. Apakah ada yang ketiga, keempat, kelima gitu? Ketiga ada. Oh ada yang ketiga? Iya, di Jalan Raya Bandung ya, Kampung Cipeyum. Ya jadi coy, kalau misalnya kalian dari Bandung ke Cianjur atau dari Cianjur ke Bandung, kemudian lihat ada Sunda Rasa 3, berarti itu tempatnya di sana ya.
Itu cabangnya Bang. Itu tahun berapa yang Sunda Rasa 3? Sunda Rasa 3 itu sekitar tahun 2000-an mungkin ya, tahun 2005, ya, 2005. sebelum 2010 pokoknya. Oh, sebelum Tepatnya 2000. saya nggak tahu soalnya nggak diingat sih. Setiap berdiri jadi nggak ada seremonial simbolis kayak gitu. Yang penting begitu mau buka cabang buka aja Ya langsung. buka aja. Buka gitu ya. Tapi sampai sekarang itu masih beroperasi ya? Masih Ya. Berarti dari tahun 2005-an mungkin ya. Itu posisi Sandi itu sedang apa tuh 2005-an? 2005 Masih sekolah berarti ya? Masih sekolah ya? Satu SMA. Oh iya. Satu sekolahan ya. Iya. Betul. Kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3. Kelas 3 Kelas 3 SMP SMA. SMA ya? 2005. Iya. Iya. Kan 2008 tuh mulai masuk kuliah ya. Ya, betul. Berarti baru pertama kali masuk SMA ya? Iya. Dan memang dulu tuh tidak mengikuti banget gitu ya. Jadi memang di handle-nya sama orang tua Iya. gitu. Oke, berarti itu ada 3 ya. Sudah Rasa 1, 2 dan 3. Nah, ada yang keempatnya tidak ini San? Keempat baru rencana, mudah-mudahan. Oh gitu? Wah, luar biasa sekali ternyata ya pemirsa. Jadi ini ada rencananya mau buka Sunda Rasa yang keempat. Itu rencana ya? Iya. Oke, mudah-mudahan lancar ya San ya. Amin. Itu tapi masih di Cianjur. Antara masih di Cianjur, kita jemput bola ke daerah kota, Ya. atau mungkin bisa jadi di luar kota mungkin. Oh iya, berarti di luar Cianjur mungkin. Masih banyak kemungkinan. Terus rencana juga agak terganggu dengan pandemi kayak Oh gitu. iya, betul. Nah, berarti ngomong-ngomong soal pandemi nih, berarti memang itu sangat mengganggu sekali ya. Sangat mengganggu sekali ketika ada pandemi sekarang ini. Ini udah hampir 2 tahun ya San ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun ini pandemi, hampir 2 tahun. Berarti dari tahun kemarin awal tahun 2020 ya. Terus sekarang masih kondisinya seperti ini, hampir sama. Nah, ketika pandemi sekarang ini ya, ini berarti ngomongnya dari pandemi ya. Dari pandemi ada nggak permasalahan yang dialami Sandi? Ada sih. Mungkin rata ya semua. Ya, hampir semua ya. Semua sektor terdampak sama pandemi ini. Ya saya juga lumayan sih terdampak sekali. Oh gitu ya. Apalagi ada pembatasan itu perjalanan keluar kota. Ya betul. Itu sangat terasa sekali. Oh jadi memang terasa sekali. Omset tidak stabil, malah cenderung turun. Ketika turun, stabil turun. Oh gitu, Stabil di bawah. Jadi maksudnya turun dalam hal pemasukan, omset. Omset begitu langsung pandemi langsung turun. Stabil lagi. Stabil. Turunnya. Iya. Gila memang betul. Itu pas begitu pandemi omset langsung turun. Soalnya ini selain omset turun disebabkan kan pelanggan saya tuh selain dari Cianjur ada juga kan yang dari Sukabumi, Bandung, Bogor, Jakarta. Karena pandemi ada pembatasan kendaraan dari masuk ke kota Cianjur, jadi sangat terasa. Oh iya betul. Jadi ya cuy, salah satunya nih ya dampaknya itu biasanya yang datang ke sini itu kan dari luar kota ya, dari Jakarta, Bogor. Kalau perjalanan ini. Oke pemirsa, tadi maaf ya ada sedikit kendala dulu, kita lanjut. Jadi sekarang supaya lebih terdengar jelas lagi suaranya, saya pakai HP ya. Oke San, tadi itu kita itu sudah sampai ini ya permasalahan selama pandemi itu gara-gara ya PPKM ya, PSBB ya itu. Jadi memang terdampak karena yang dari luar Cianjur itu jadi terbatas gitu ya. Sulit masuk Cianjur karena di setiap pembatasan dijaga. Ya, betul. Nah, itu ya. Selain itu
kendala apa lagi sih yang dirasakan gitu, San? Ya paling kalau kita jualan paling kendalanya konsumen ya yang kurang itu sama aja sih. Oh iya gitu ya. Pokok masalahnya itu aja. Oh, jadi lebih ke konsumen berarti itu masalah utamanya gitu ya. Masalah utama konsumen. Karena kita jualan kalau nggak ada konsumen gimana? Nah, ya benar. Benar. Jadi itu memang masalah utamanya itu konsumen ya, yang tadinya banyak terus berkurang. Itu Iya. ya, betul itu. Nah, terus selama pandemi ini nih kira-kira ada permasalahan dari karyawan nggak, ada yang keluar kemudian atau diberhentikan gitu, di PHK seperti itu? Alhamdulillah selama pandemi ini tidak ada pemberhentian karyawan. Ya. Cuman kami mengaturnya dengan cara shift. Jadi tidak full masuk. Oh, jadi shift gitu ya. Jadi karyawan masuk hanya 50%. Mm-mm. Jadi dibagi waktunya, ada yang satu hari satu shiftnya, 1 hari kerja 1 hari enggak, ada yang 2 hari kerja 2 hari enggak. Oh, jadi yang tadi, tapi sebelum pandemi itu full berarti ya? Itu full. Full berarti. Full. Oh, jadi sejak ada pandemi jadi diatur shiftnya. Diatur shiftnya karena yaitu tadi, karena menurunnya konsumen yang datang makan ke sini. Oh, jadi berdampak ke omset juga berarti ya? Iya. Oh, Kedua, iya. apalagi nggak boleh makan di tempat kan, cuman take away Ya, 20 menit. 20 menit. Di 30. Oh, 30 menit ya, 30 menit ya. Tapi kan maksudnya dibagi shift itu karena ya nggak ke satu makan, tidak bisa makan di tempat, hanya Iya. online Ya. dan take away. Yang kedua, kalaupun dipaksakan full masuk, Ya. tidak akan efektif. Ya. Banyakan istirahat dibanding kerja. Ya, betul. Jadi memang sangat berdampak sekali berarti ya. Nah, itu terus untuk Sunda Rasa sendiri nih, jumlah karyawannya emang ada berapa sih, San? Karyawan di satu rumah makan itu bisa 15 sampai 20 orang. Untuk satu rumah makan. Ini berarti ya. Iya. Oh, untuk satu berarti sampai 15 orang. Berarti Iya. totalnya ada berapa tuh? Ya mungkin ada sekitar kan tempatnya 50 kan mungkin ya. Mungkin 50-an. Ada 50-an, berarti ada 3 cabang gitu ya, Iya. tiga tempat ya. Iya. 3 tempat. Berarti jumlahnya karyawannya itu kurang lebih ada 50 karyawan tanpa ada yang di PHK ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Aman semua berarti ya? Aman. Soalnya Terus saya pribadi dari orang tua saya menekankan bahwa karyawan kita bukan hanya pemilik dan karyawan, tapi kita harus anggap karyawan itu keluarga kita sendiri. oh, itu. Jadi sistemnya kekeluargaan. Itu kuncinya berarti ya. Iya. Soalnya Sunda Rasa nggak bakalan bertahan kalau tidak ada karyawan. Ya. Begitupun karyawan tidak akan bekerja kalau nggak ada Sunda Rasa. Betul. Jadi sudah seperti keluarga aja gitu ya. Keluarga aja. Udah pada kenal pasti ya. Pada kenal. Ada juga saudara-saudara. Dan memberdayakan. Biasanya orang-orang kan maklum ya kalau di daerah kayak gini ada yang putus sekolah dulunya, mau kerja nggak punya ijazah ini. Iya, Nah, betul, kita betul. manfaatkan, diarahkan ke arah positif ya dengan bekerja Iya. di rumah makan. Betul. Berarti ini jumlah karyawannya ya pemirsa kurang lebih ada 50 karyawan tanpa ada yang di PHK. Luar biasa sekali ini. Ya. Ya, terus ini untuk menu andalannya nih. Ini tuh apa sih di Sunda Rasa, menu andalannya apa? Untuk andalan kan rumah makan ini namanya Rumah Makan Goreng Kulit Sunda Rasa. Oh, jadi memang dari awalnya tuh headline-nya mungkin ya. Iya, Headline-nya ceritanya. sudah kulit gitu. Signaturnya ya kulit. Tapi selain kulit, olahan kulit sapi, ada juga kaki sapi. Kaki sapi digoreng bukan di sop. Oh, jadi itu yang jadi andalan tuh kulitnya berarti ya? Ya, sama Kulit kaki sapi. Oh, sama kaki sapi. Kaki goreng. Kenapa nggak usus atau cokor gitu? Ya, cokor kan kaki. Oh iya bener. Nggak usus gitu. Usus enggak, kita lebih ke jeroan. Misalnya daging kepala, lidah, babat, limpa, paru. Itu ciri khasnya. Dan memang itu dan katanya ini
penuh kolesterol gitu, tapi banyak sekali yang kesini. Ini kenapa jadi banyak kolesterol gitu? Emang mengusung ke sana gitu. Enggak, ini ciri khas aja sih. Emang kan di Sunda, terutama di Indonesia, betul. banyak olahan-olahan masakan dari jeroan atau Iya. jeroan sapi ya. Dan biasanya tuh memang nikmat biasanya nu karari mah gitu. Memang nikmat, tapi selagi sehat ya. Nah, betul. Oke, jadi menu andalannya itu kulit sama cokor sapi ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong tadi kan omset, kira-kira nih untuk per hari aja itu penghasilannya bisa berapa di sini aja gitu? Untuk itu ya cukup lah buat Beli pempes gitu. cukup buat 15 orang karyawan gitu ya. ya cukup buat 15 orang, cukup Iya. buat biaya. Nyampe 3 digit, nyampe Hah? dalam satu hari atau 2 digit saja? Ya segitulah. 2 digit berarti ya, ternyata satu hari nyampe 2 digit, nolnya nggak tahu berapa gitu, pokoknya 2 digit. Gak tahu 2 digit, gak tahu 1 digit, gak tahu 3 digit. Ya itu berarti pokoknya itu. Kalau nggak stabil, Oh iya. karena efek pandemi tadi tidak stabil. Tapi ada penurunan ya selama pandemi gitu. Benar-benar ada, malahan bisa sampai 60%. Malahan pas PSBB awal penurunannya nyampe 70%. Gila banget, yang tadinya mungkin 1 bulan omsetnya ratusan juta, mungkin sekarang jadi turun gitu ya gara-gara pandemi. Ya, jadi pemirsa gitu ya, coy, ini efek pandemi itu seperti itu ya. Jadi menyerang ke segala sektor gitu, menyerang ke semua bidang, ke semua aspek, pokoknya banyak sekali. Nah, kira-kira nih ya, ini untuk solusi dari permasalahan tadi itu apa yang dilakukan? Solusi gimana maksudnya? Nah, ini untuk solusi tadi kan bisa bertahan sampai sekarang kan kebanyakan setelah pandemi ini ya, ketika ada pandemi kebanyakan mungkin ada beberapa yang gulung tikar gitu. Ya padahal itu bisa dibilang contoh misalnya rumah makan itu sudah sebelum pandemi itu sudah rame, tiba-tiba ketika pandemi langsung kolap, gulung tikar gitu. Nah ini untuk Sandi sendiri solusinya apa bisa sampai sekarang gitu bertahan lah gitu? Rasa masakan Ya. tidak berubah. Jadi cita rasa gitu, Cita rasa. aroma ya. Iya, jadi si pelanggan mungkin kalau cita rasanya emang kepake dan enak, mungkin nggak bisa pindah kemana-mana. Iya. Jadi itu yang jadi kunci utamanya, aroma cita rasa itu tidak akan pernah berubah gitu. Termasuk mungkin buka setiap hari juga mungkin ya. Buka setiap hari Dari jam dari jam 7 sampai jam 9 malam. Cuman sekarang kan PPKM sampai jam 8. jadi sampai jam 8 ya. Dan itu konsisten buka setiap jam 7 sampai jam 8 malam ya. Iya, konsisten. Mau itu ada pelanggan atau tidak tetap buka. Tidak ikhtiar lah intinya. Ya, Soalnya betul. kalau namanya rezeki udah diatur, Nah. tinggal kita ikhtiarnya. Ya, betul. Jadi buka mah buka gitu ya, tetap buka. Mau ada pelanggan, mau tidak, yang penting buka. Ikhtiar saja dulu, udah pasti satu hari itu adalah yang mengunjungi ke sini. Oke, itu salah satunya ya. Terus solusi ketika ada karyawan yang kena di PHK nih, atau sampai ke istilahnya ini nggak cukup nih untuk ngegaji. Ini solusinya apa? Gimana? Udah cukup nggak gaji gimana? Jadi maksudnya tuh si karyawan itu istilahnya supaya tercukupi kebutuhannya, gaji lah istilahnya. Nah itu solusinya bagaimana gitu? Selama ini alhamdulillah sih tercukupi untuk gaji karyawan, dan diaturnya dilihat juga kinerjanya mungkin. Jadi setiap karyawan pasti beda-beda. Ya. Dilihat dari kinerja, dari sikap, dari kejujuran. Kadang ya ada beberapa karyawan memang tidak jujur gitu ya. Dan ini alhamdulillah semuanya jujur ya. Alhamdulillah sejauh ini jujur. Kejujuran
seorang karyawan ya Itu pasti penting ya. kunci kesuksesan sebenarnya. Ya betul. Kunci kesuksesan seorang karyawan itu jujur salah satunya ya. Selain itu ada inovasi nggak sih San dari zaman dulu yang semenjak sama Sandi lah, ada inovasi nggak gitu? Inovasi ini kebetulan baru mau ke dunia online. Ya. Cuman kemarin PSBB PPKM kita bekerja sama dengan delivery online asli Cianjur. Dan alhamdulillah pihak delivery cukup Antusias karena saling membutuhkan lah. Ya betul. Jadi kita belum kerjasama sama ojek online yang ada nasional sekarang. Oh belum. Oh jadi masih yang sekarang yang ada di Cianjur Ya, berarti. rencana kedepannya mungkin mau merambah ke online dan berencana membuka shelter ya, tempat kecil gitu, jadi supaya Franchise gitu. bukan. Oh enggak berarti ya. Jadi rencana mau membuka tempat kecil buat ngedrop makanan dari sini khusus online di kota. Jadi semakin jemput bola ke konsumen yang ada di kota. Oh, jadi nggak usah jauh-jauh lagi berarti gitu ya? Ya, jadi ongkir kan murah karena ini watak rumah makannya di luar kota Cianjur. Maksudnya dari kotanya. Iya. Beda kecamatan dan ongkirnya mungkin lumayan. Jadi kita mau tidak mau buka shelter buat drop makanan di kota. Ya. Betul. Ya itu benar-benar itu luar biasa sekali San. Karena memang Sunda Rasa ini kalau misalnya dilihat dari letak kota Cianjur gitu ya, jauh gitu, di luar Cianjur. Ya. Jadi yang di sana pun yang di Cianjur ya lumayan agak jauh. Dari Cianjur itu sekitar 6 sampai 7 kilo ke rumah makan. Ke sini ya? Iya, makanya. Itu betul. Ya mudah-mudahan lancar ya San. Nah, itu tadi ya pemirsa, itu seputar obrolan saya dengan salah satu rumah makan yang ada di Cianjur, langsung ngobrol dengan sang pemiliknya. Nah, saya mau nanya nih, ini terakhir nih. San, kira-kira nih, kan sekarang Sandi sudah istilahnya menurut saya sudah bisa dibilang sukses. Karena bisa mempertahankan ya, dan yang istilahnya estafet lah, ini estafet bisa mempertahankan sampai sekarang ini gitu ya, berarti sudah bisa dikatakan sukses. Nah, ada yang ingin disampaikan tidak? Pasti itu banyak sekali lah ya, itu kira-kira motivasi atau sejenisnya lah untuk para pelajar atau mungkin UMKM yang ada di Cianjur khususnya, ya umumnya yang ada di Indonesia. Saya selalu dinasihatin sama orang tua, yang pertama tuh jujur dan sabar. Dan terus pesan saya terus semangat, manfaatkan waktu karena waktu nggak bisa diulang. Nanti ketika kita bisa memanfaatkan waktu, nanti akan terbuka dengan sendirinya peluang di depan itu seperti apa. Dan satu lagi, Apa tuh? hormati orang tua. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting, coy. Jadi hormatilah orang tua, jangan lupa. Terus ada lagi yang ingin disampaikan, San? Mungkin cukup segitu saja Ya, yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saja bisa bermanfaat buat teman-teman di SMA. Untuk para pelajar juga UMKM. Untuk para pelajar dan UMKM tetap semangat, karena namanya rezeki sudah diatur, tinggal kita ikhtiarnya. Betul. Selama kita ikhtiar ya usahanya. Oke. Ini luar biasa sekali coy ya. Saya sudah berbincang-bincang dengan pemilik Sunda Rasa ya. Ini sangat terkenal sekali di Cianjur. Jadi saya sudah berbincang-bincang mulai dari tadi sejarah berdirinya, kemudian permasalahannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, kemudian solusinya bagaimana, menu andalannya apa, dan sampai omset dan penghasilannya seperti apa ya. Dan tadi kata-kata motivasi atau saran dari Sandi untuk para pelajar khususnya dan UMKM dan umumnya untuk masyarakat Indonesia ya. Oke,
Oh ya San, satu mau nanyain, ada usaha lagi nggak selain Sunda Rasa? Saya nggak ada sih, memang fokus di sini. Oh, jadi memang fokus di Sunda Rasa ya? Ya fokus, karena kalau menurut saya pribadi ini masih bisa dikembangkan. Ah, betul. Ya mungkin nanti 5 tahun ke depan Sunda Rasa cabangnya sudah 10 ya? Amin. Atau mungkin ada rencana di-franchise-kan gitu? Untuk franchise belum ada mengarah ke sana. Oh, belum ada, tapi mudah-mudahan ke depannya pokoknya se-Indonesia lah. Ya, terkenal gitu. Amin. Oke, begitu pemirsa. Oke, Joy, untuk video kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan untuk di video selanjutnya mudah-mudahan saya akan langsung menyasar ke UMKM yang ada di sekitaran saya tinggal. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, Pak Zat. Coy, kalau kalian suka dengan video ini, boleh di share, di like, dan di subscribe ya. Oke, coy, supaya saya lebih semangat lagi.